Welcome to AutoCAD Learning. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah modifikasi objek dua dimensi lanjutan di AutoCAD. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu memodifikasi objek dua dimensi seperti array, rotate, offset di AutoCAD secara akurat. Video ini menggunakan lembar kerja yang bisa di-download dari e-learning STMIC Logika. Now, let's get started. Pertama, kita akan desain gambar di sebelah kanan atas. Langsung saja kita panggil perintah rectangle. Jadi rect enter. Pada prompt yang tampil kita pilih opsi fillet agar nanti rectangle kita otomatis terfillet. Kemudian pada prompt specify fillet radius, inputkan radius filletnya 14 sesuai soal. Kembali kita ke prompt awal, specify first corner point, klik titik sembarang di drawing area. Kemudian prompt selanjutnya specify other corner point, inputkan koordinat kartesian relatif at 83,83. Enter. Kemudian kita atur zoomnya. Jadi panggil Z, enter. Nah ini untuk saat ini kita objek dulu. Kita zoom objek. Pilih objeknya. Klik di sini, tekan enter. Nah kemudian kita bisa juga atur zoom real time-nya. Mungkin supaya fokusnya tidak terlalu maksimum kali seperti ini. Kemudian kita buat garis bantu. Jadi L, garis bantunya kita pakai O-snap ya. O-snap pasang dari midpoint ini ke midpoint itu. Kemudian pasang dari midpoint atas ke midpoint yang di bawah. Oke. Lalu kita panggil perintah circle, ketik C saja boleh. Kemudian pada prompt specify center point, pilih titik pusatnya itu di midpoint atau bisa juga di intersection yang di sini ya. Kemudian pada prompt specify radius of circle, inputkan radiusnya. Di soal diameternya 25, berarti radiusnya 12,5. Jadi inputkan 12,5. Enter. Nah, kemudian kita akan offset garis bantunya. Kita panggil perintah offset, cukup ketik O saja, nggak apa-apa. Lalu pada prompt specify offset distance, masukkan jarak offsetnya. Nah, berdasarkan soal, ini kan ada terlihat angka 55, jadi dibagi 2, jadinya adalah 27,5. Jadi kita ketik aja 27,5. Enter. Kemudian select object to offset. Pilih objek yang mau kita offset, klik di sini. Terus klik sembarang di sebelah kirinya. Lalu klik lagi objek yang mau kita offset, klik sembarang di sebelah kanannya. Kemudian klik lagi objek yang mau kita offset, klik sebelah atas di titik sembarang. Lalu klik lagi objek yang mau kita offset, klik di sebelah bawah di titik sembarangnya. Apabila sudah selesai mengoffset, tekan enter. Oke. Lalu kita panggil perintah circle lagi. Pada prompt specify center point for circle, pilihlah perpotongan. Nah, ini dia perpotongan bentuk silang ya. Perpotongan antara kedua garis ini sebagai center point atau titik pusat lingkaran kita. Nah, kemudian pada prompt specify radius of circle, lihat di soal radiusnya itu ini 18 bagi 2, berarti 9. Oke. Nah, untuk menduplikasi lingkaran ini ada banyak sekali caranya. Meskipun demikian, saat ini kita akan menggunakan perintah array. Oke, kita bisa langsung ketikkan pada komennya, yaitu array. Kalau AutoCAD versi lawas ya, cukup array. Namun demikian untuk AutoCAD versi baru, itu yang diketik array klasik ya. Supaya muncul kotak dialognya seperti pada AutoCAD versi lawas. Kemudian pada kotak dialog array ini kita pilih
saat ini yang kita pilih rectangular array dulu. Nanti setelah ini akan kita demokan yang polar ya. Nah, kita pilih rectangular array. Jadi untuk rows-nya, inputkan jumlah rows-nya ada 2 dan columns-nya juga ada 2. Kemudian kita pilih objek yang mau kita array, yaitu lingkaran ini. Kita klik si lingkaran, kemudian tekan enter agar kembali ke kotak dialognya. Lalu pada row offset masukkan jarak per barisnya, antar barisnya. Nah, di soal ini 55 ya. Tapi karena kita akan menggandakan ke arah bawah, itu berarti ke arah Y negatif. Jadi kita masukkan min 55. Lalu pada kolom offsetnya kita masukkan ini 55 juga di soal, dan ke arah kanan, ke arah X positif, jadi tetap 55. Jadi pada row offset pakai min atau negatif 55, sedangkan pada kolom offset cukup 55. Yang lainnya biarkan saja, langsung kita klik OK. Selesai, seperti ini. Next, kita akan mendesain gambar di sebelah kirinya ya. Jadi kita geser dulu layarnya, jadi ketikkan pen. Oke, udah cukup. Kemudian kita panggil perintah circle kembali. Boleh inputkan C saja. Lalu pada prompt specify center point, klik aja di sini. Lalu specify radius of circle. Lihat soalnya, itu 140 bagi 2 berarti 70. Kemudian kita atur zoomnya. Oke. Kemudian kita panggil lagi perintah circle untuk yang di tengah ya. Pada specify center point, nah pilihlah titik pusatnya itu sama dengan titik pusat lingkaran besar. Jadi arahkan ke seperti ini sehingga muncul simbol lingkaran yang menunjukkan itu adalah osnap dari center point circle. Kemudian specify radiusnya itu 50 bagi 2 berarti 25. Masuk lagi perintah circle, specify center point, pilih lagi titik pusatnya, jadi muncul simbol osnap center. Kemudian kali ini itu diameternya 110 berarti radiusnya 55. Next kita panggil lagi perintah circle-nya. Pada specify center point, pilih kuadran dari lingkaran bantunya sebagai titik pusat lingkaran kita ya. Jadi klik di kuadran, itu bentuk diamond atau berlian ya. Kemudian pada prompt specify radius of circle, lihat soal, itu radiusnya 9. Jadi inputkan 9, enter. Lalu masuk kita ke perintah line. Lalu pilih di kuadran atas lingkaran ke kuadran bawah lingkaran, enter. Kemudian ini lingkaran akan kita rotasikan ya. Jadi RO. Lalu pada prompt select object, pilih objek lingkaran sekaligus objek garisnya ya. Kemudian tekan enter. Pada prompt specify base point, pilih center dari lingkaran yang di tengah-tengah ini. Nah, seperti ini ya. Nampak kita akan menangkap osnap center dari lingkaran yang besar, lingkaran di tengah-tengah. Kita klik. Kemudian pada specify rotation angle, nah, masukkan aja 45 derajat. Oke. Next di sini kita mainkan lagi ya array-nya. Jadi array. Nah, di sini kali ini kita akan pilih polar array ya. Kemudian kita select objek dulu lah ya. Select objek. Objek yang mau kita array itu adalah si lingkaran kecilnya berikut garisnya. Ya, kita pilih kedua objek, enter. Kemudian pada center point, jadi kita klik pick center point, yaitu tepat di pusat daripada lingkaran besar. Di sini ya. Jadi nampak osnap centernya seperti ini. Kita klik. Nah, kemudian total number of item, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 termasuk aslinya. Dan angel to fill-nya 360 penuh. Nah, udah kita klik OK. Kemudian kita buat garis bantu, yaitu dari kuadran kiri ke kuadran kanan, dari kuadran atas ke kuadran bawah.
Nah, tinggal kita menambahkan dimensi-dimensi, mengatur jenis garis, dan juga menggunakan lengthen untuk beberapa objek tertentu. Oke. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Referensi menggunakan buku AutoCAD STMIC Logika. Jangan lupa like dan share video ini, sebarluaskanlah karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.